Shalom saudara yang ada di radio. Kita mulai ya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu sepanjang hari ini yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini Kau mengumpulkan kami di dalam hadirat-Mu untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur anugerah-Mu berlimpah bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah yang memberi kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh memahami firman-Mu dan kami boleh mengalami firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesetiaan-Mu yang Kau berikan atas hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih biar roh yang haus dan lapar akan Tuhan itu terus melimpah memenuhi kami semuanya. Kami bersyukur Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami. Engkau Allah yang berkuasa penuh atas seluruhnya kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah Engkau di antara kami. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pujian ini dari awal, katakan ku masuk ke hadirat-Mu, masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata puji dan
kami setiap hari. Dengan caramu sendiri Kau sedang membawa kami untuk mengalami Engkau Allah yang nyata dalam hidup kami. Setiap pemurnian demi pemurnian sedang Kau kerjakan atas hidup kami. Dan ketika pemurnian itu datang bagi kami, biar kami Engkau dapati setia di hadapan-Mu. Biar Engkau dapati kami terus menundukkan diri kami di bawah pengaturan-Mu, di bawah kekuasaan-Mu, di bawah kedaulatan-Mu ya Tuhan. Apapun yang sedang Kau kerjakan atas hidup kami, satu hal yang kami percayai, pembelaan-Mu nyata bagi kami, pertolongan-Mu nyata sempurna atas hidup kami. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami, melewati segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami. Kami percaya sebab kami sudah mengalaminya dan sedang mengalaminya dalam kehidupan kami. Terima kasih buat karya-Mu atas hidup kami. Terima kasih buat pembentukan-Mu atas hidup kami. Engkau Allah yang nyata, Allah yang dapat kami rasakan, Allah yang dapat kami alami setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Swear
Pembelaanmu nyata atas hidup kami. Penjagaanmu sempurna bagi kami. Pertolonganmu sempurna bagi kami. Orang-orang yang mau di bawah pengaturanmu Tuhan. Orang-orang yang mau mengikuti jalan-jalanmu dalam hidupnya. Engkaulah pembela kami, Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih, terima kasih. Di dalamnya Tuhan membela, Tuhan membela, Tuhan menjaga. Apapun yang terjadi, kami tidak mau keluar dari kasih-Mu Tuhan. Kami tidak mau keluar dari pembelaan dan perlindungan-Mu. Sekali lagi katakan Tuhan membela, Tuhan menjaga. Apapun yang terjadi, Tuhan membela, Tuhan menjaga. Ku aman tidak. Sekali lagi dengan yakin katakan Tuhan membela. Sepanjang tahun 2024 Engkaulah Allah pembela kami, Engkaulah Allah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Sepanjang tahun 2023 pembelaanmu nyata atas hidup kami. Kami tahu ketika kami melewati sepanjang tahun 2024 pembelaanmu juga nyata sempurna bagi kami. Tuhan membela, Tuhan menjaga. Apapun yang terjadi, Tuhan membela. kami taruh iman kepercayaan kami penuh kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu Engkaulah sumber pengharapan kami untuk melewati sepanjang tahun ini. Sekali lagi katakan membela, Tuhan menjaga. Apapun yang terjadi, apapun yang akan kami lewati, kami percaya pembelaanmu nyata atas hidup kami. Tuhan menjaga.
baik bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur Engkau sangat baik. Engkau Allah yang nyata atas hidup kami. Setiap hari yang boleh kami nikmati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sukacitamu berlimpah di dalam kami. Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Dari tatanya yang kudus mengalir sungai Allah ke bumi. Amin. Haleluya. Sukacitamu berlimpah atas hidup kami Tuhan. Dari tanahnya yang kudus mengalir sungainya ke bumi, menyegarkan setiap jiwa yang berlindung dari tanahnya. Dari tanahnya yang kudus mengalir sungainya ke bumi,
Sukacitamu berlimpah atas hidup kami Tuhan. Ketika kami berkumpul di dalam hadirat-Mu, Engkau Allah yang nyata dalam hidup kami, membuat kami terus bersukacita di hadapan-Mu, sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu yang terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita dengarkan pujian ini dari awal. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya memujimu Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan selama-lamanya. Menyembahmu, ku selalu sembahmu. Bersama dengan seluruh keluarga kami akan menyembah Engkau, memuji Engkau selama-lamanya. Allah yang hidup, Allah yang menyertai kami, Allah yang memelihara kami. Memujimu, kami tidak akan pernah berhenti untuk memuji-muji Engkau Tuhan.
ada sampai dengan hari ini. Nafas kayu menjaga hidup semua semata-mata syukur Engkau menemui kami senantiasa. Engkau indah ya. Kami boleh melewati banyak hal karena kami terpujilah Engkau sangat aja. Tuhan, haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom semua. Shalom. Shalom Celita. Shalom semua. Shalom Marvel. Shalom. Shalom keluarga Glory. Shalom keluarga Kevira. Shalom Pak Lunggu. Lagi naik motor. Shalom, Pak. Mantap. Lanjut. Oke, puji Tuhan. Oke, baik. Sudah di ini? Di foto? Salam yang di radio. Mama Gwen, keluarga Gwen. Baik, puji Tuhan ya. Oke, baik. Saya share screen sekarang ya. Oke, suaranya oke kah? Tidak ada gangguan? Oke ya. Boleh jempolnya kalau oke. Oke, baik. Untuk setiap langkah pekerjaan Tuhan, ada cara manusia seharusnya bekerja sama. Jadi saudara, walaupun sebetulnya sebetulnya kan ketika dia mau mendapatkan hati kita itu, sebetulnya kan dia itu mau surprise gitu dari kita, ya. Karena itu satu pujian yang yang sangat memuaskan itu adalah ketika kasih kita kepada Tuhan itu lahir dari hati kita, gitu. Ya. Nah, jadi tapi walaupun demikian dari firman Tuhan ini saudara diajarkan kita. Kenapa bisa begitu? Karena bukankah firman itu adalah Tuhan itu sendiri? Ya kan? Atau kan ketika dikatakan firman menjadi daging gitu. Firman menjadi manusia. Perhatikan ya. Jadi ketika firman itu menjadi manusia, saudara, maka jadi ada yang namanya manusia baru gitu. Jadi yang mengajari kita bagaimana cara memuaskan Tuhan itu juga adalah Tuhan itu sendiri gitu. Namun saudara, jadi sebetulnya kan rancangannya demikian gitu. Jadi sebetulnya melalui manusia, jadi rancangan awalnya ya. Rancangan awalnya manusia itu adalah untuk menjelaskan kepada seluruh alam semesta ini, kepada makhluk-makhluk yang di alam roh,
kan eh, sebelum Tuhan menciptakan bumi, sebelum ada dunia materi ini, kan sudah ada yang namanya dunia roh gitu. Itu yang lebih duluan ada. Sudah ada kehidupan di sana gitu. Sudah ada kehidupan seperti di bumi ini gitu. Sudah ada bangunan-bangunan dan sebagainya. Namun dia itu diciptakan langsung jadi begitu. Bukan seperti kelahiran manusia, lahir satu demi satu kan, berkembang biak gitu. Oke, sama juga makhluk-makhluknya juga demikian. Binatang-binatangnya, tumbuh-tumbuhan juga demikian gitu. Oke. Nah, namun pada waktu dulu itu apa ya? Mereka juga mengetahui hukum-hukum itu sudah ada di dalam hati mereka. Para makhluk itu ya, para malaikat-malaikat itu gitu. Sudah ada gitu ya. Nah, jadi itu mereka punya berbagai macam bentuk gitu. Cuman pada waktu itu saudara, sebelum terjadi pemberontakan di sorga gitu ya, sebelum terjadi, maka kehidupan ya seperti saya jalan saja gitu. Sampai suatu saat iblis itu memberontak gitu. Nah, disitulah mulai terjadi ada kekacauan. Oke? Nah, saudara. Nah, jadi ketika dia diusir dari sorga, jadi di sorga itu tetap, jadi yang tinggal 2/3 yang di sorga itu, jadi mereka lah yang boleh dikatakan ada kehidupan juga di sana gitu. Oke, barulah Tuhan berfirman, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke, lalu saudara, jadilah manusia. Kan dia berfirman gitu. Yang pasti saudara, ketika terjadi itu saudara, Tuhan itu merahasiakan segala sesuatu. Tetapi karena yang 2/3 ini memang ya mereka dijagai semua gitu. Tentu dengan kedaulatan roh Tuhan ya. Sehingga mereka tetap menjadi satu kerajaan sorga namanya ya. Kerajaan Allah namanya. Oke. Nah, jadi saudara, jadi ketika manusia diciptakan mengenai dia gitu. Oke. Lalu dia mengucapkan. Pada waktu itu saudara, makhluk-makhluk sorgawi itu mereka itu kan sangat percaya kepada setiap perkataan Tuhan gitu. Jadi ketika Tuhan berfirman, mereka itu mulai begini. Sambil mereka itu masih memiliki, karena mereka itu kan sudah melihat bagaimana peperangan yang ada di sorga itu. Terjadi pemisahan gitu. Mereka belajar taat lagi. Walaupun nantinya ada juga berikutnya kalau kita melihat, ada juga para malaikat-malaikat itu yang akhirnya jatuh. Lama tinggal di bumi gitu kan. Para utusan-utusan itu gitu. Mereka banyak yang tersesat. Tersesat maksudnya tidak bisa punya jalan kembali gitu. Ada ceritanya gitu ya. Tapi yang sedang mau kita katakan ini adalah bagaimana awalnya manusia itu diciptakan. Oke. Jadi manusia ini diciptakan, tugas manusia yang diciptakan adalah untuk bagaimana mereka itu menjadi gambarannya Allah gitu. Atau menjadi medianya Allah untuk menunjukkan kepada seluruh alam semesta ini bagaimana Allah itu sebetulnya. Gitu ya. Itulah arti awalnya gitu. Jadi diajarilah mereka. Jadi kan pada waktu itu kan manusia itu boleh dikatakan hormat mereka kepada Tuhan itu hormat yang dimana mereka tidak mengetahui namanya ketakutan gitu. Dimana mereka tidak mengetahui namanya pemberontakan dan sebagainya gitu. Mereka tidak mengenal itu, mereka kudus. Kudus artinya tidak tercemar gitu, belum tercemar gitu. Itu artinya kudus gitu. Oke. Nah, singkat cerita mereka jatuh. Lalu
Tuhan menyiapkan sesuatu gitu. Yaitu kalau dulu itu marilah kita jadi create gitu, menciptakan gitu. Hembuskan nafasnya. Oke? Nah, namun tetap ada Allah di surga, mereka terpisah. Jadi kan Tuhan kan tiap kali datang gitu. Oke? Nah, tetapi tentang Yesus tidak begitu. Yesus dia dites juga sama seperti manusia pertama. Dia dicobai 40 hari 40 malam lagi, bayangin. Berpuasa, setelah itu dicobai sampai 3 kali. Manusia cuma sekali aja. Manusia yang pertama, kan dia kan manusia juga. Karena dia dilahirkan dari seorang manusia. Makanya dia selalu pegang statusnya sebagai anak manusia. Makanya ketika iblis mencobai dia cobai, engkau kan anak Allah gitu loh. Jadi saudara, waktu Yesus itu mulai menyadari kalau dia itu anak Allah, kan mulai mengetahui itu. Kan dari umur 12 tahun kan dia sudah tahu gitu kan. Dari ceritanya, mungkin sih sebelum itu sudah. Cuman begitu kakinya menginjakan pada umur 12 tahun itu, menginjakan kakinya di bait suci, tiba-tiba kesadarannya kuat sekali loh. Kesadaran dia kalau ternyata bapaknya itu adalah roh gitu. Apalagi kan dengar-dengar cerita dari mamanya kan. Oke, tangkap itu ya. Saudara sebenarnya mempercayai cerita ini gitu. Ya. Karena tujuan Tuhan adalah menjelaskan sampai kita itu mengerti. Tapi kalau sudah sampai sejauh ini, belajarlah menerima gitu. Ya, dia akan kalaupun misalnya saya salah gitu dalam hal ini gitu ya. Itu lebih baik daripada tidak mau menjadi mulutnya Tuhan. Ya, lebih baik gitu. Karena tidak banyak orang yang berani mempercayai kalau Tuhan sedang ada di antara kita dan berbicara kepada kita. Oh, tidak banyak. Mereka lebih sadar kalau mereka itu sulit untuk melihat Tuhan. Mereka lebih percaya kepada dusta iblis. Tidak mungkin Tuhan ada di sini. Tuhan nanti baru mau datang gitu. Tunggu sampai dulu Injil. Tunggu semua dulu orang jadi Kristen. Padahal tidak pernah begitu. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk mengkristenkan orang lain. Tidak. Itu hanya menjadi suatu ketenaran aja gitu. Enggak. Tuhan enggak bekerja seperti itu. Makanya kadang saudara, cara kita ini, cara kita sekarang ini saudara, memang saudara kalau dipikir-pikir aneh lah gitu. Iya. Karena memang jalan menuju surga itu sempit. Sulit gitu. Tapi bukan dengan ini saya membenarkan diri, bukan gitu. Saudara, Allah itu roh gitu. Untuk melihat dia dibutuhkan iman dan ketulusan hati. Kalau engkau punya ketulusan hati, menurut firman Tuhan, engkau pasti melihat Tuhan. Itu kebenaran. Jangan pernah lawan itu. Jangan pernah percaya kepada dusta iblis. Mustahil untuk melihat Tuhan.
Jadi definisi dari melihat Tuhan itulah yang perlu dikoreksi dalam pikiran kita. Gitu ya. Definisi daripada memandang wajah Tuhan itu yang perlu kita koreksi. Sejalan gak dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Makanya saudara, kan selalu kan bertentangan. Kan murid-murid bilang, Filipus bilang, tunjukkanlah Bapa itu. Itu sudah cukup bagi kami. Yesus jawabnya apa? Gimana sih kamu ini Filipus? Berarti selama ini kamu gak ngerti dong. Gini loh Filipus. Ini benar ya, ini kebenarannya. Gitu loh, kira-kira kayak gini ngomongnya. Kalau kamu lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Bingung kan mereka kan? Apanya maksudnya? Wah Allah itu kudus loh. Kan mereka bersama-sama setiap hari dengan Yesus gitu. Masa ini Allah itu? Kan gitu kan logikanya kan. Tapi Yesus kan tidak takut mengatakan itu kan. Kenapa saudara? Karena Yesus itu percaya kalau dia itu dari sorga. Makanya sampai dia bilang sama ibunya sama bapaknya, kalian ini gimana sih? Bukankah aku harus ada di rumah bapakku? Kan gitu kan? Tapi kan Maria itu, bayangkan saudara, Maria sudah melahirkan dikandung oleh Roh Allah. Dia kan sudah dewasa loh. Kan dia gak ngerti kan? Percaya dalam hati berbeda. Percaya dalam hati itu satu hal gitu. Makanya kan dia suka disimpannya dalam hatinya, direnung-renungkannya, diparhusor-husor di bagasan rohana. Gitu ya. Direnungkan dia. Oke. Tetapi ketika yang dikandungnya itu menjadi besar, dia selalu begini. Dia selalu punya, akan jadi apa nanti anakku ini? Padahal jelas-jelas Yesus itu adalah dari Roh Allah. Yang dikandungnya itu adalah Mesias. Tetapi lihat saudara, bagaimana dia masih tetap menganggap itu sebagai anaknya. Ketika sudah menjadi dewasa. Tahukah saudara? Ketika seorang anak raja jadi begitu begitu Salomo itu begitu diangkat jadi raja, ketika sebelum Daud meninggal, gitu ya, kan Salomo itu kan sudah diangkat menjadi raja. Tahukah saudara? Itu permasyuri ibunya itu harus sujud, termasuk Daud sujud menyembah. Ya. Itu satu gambaran saudara. Karena pada waktu itu raja itu adalah otoritas Tuhan tertinggi. Jadi begitu dia masih raja, urapan Tuhan langsung ada pada dia. Sementara Yesus jauh lebih tinggi daripada Daud. Oke? Tetapi saudara, jadi ketika Yesus menyadarinya, coba bayangkan saudara, bayangkan ketika Yesus mulai menyadari, bayangkan sampai dia itu, sampai umur 30 tahun ketika mulai dia ditahbiskan itu. Oke? Ketika dia dicobai, cobaannya adalah jika engkau anak Allah. Oh, itu cobaan yang sangat mematikan saudara.
Bahkan cobaannya itu saudara, itu sampai kalau kita pikir-pikir, kok berani ya iblis ini bilang sama Yesus, sembahlah aku katanya. Coba bayangin tuh. Saya rasa saudara, itu mungkin apa ya? Mungkin apa ya? Serangan yang sangat, pencobaan yang sangat menggelikan gitu. Tapi tetap dilakukan dia loh, bayangin tuh. Kan gak masuk akal rasanya gitu. Kalau yang tadi-tadi saudara masih gitu. Lihat bagaimana dia bisa memanage itu. Yesus. Saudara mesti belajar itu ya. Lihat. Jadi kalau katanya kita itu makan Tuhan Yesus, itulah sebabnya dikatakan kita itu diajar. Jadi untuk setiap langkah pekerjaan Tuhan ada cara manusia seharusnya bekerja sama. Seharusnya katanya. Seharusnya begini. Jadi kenapa dipakai kata seharusnya? Kenapa dipakai kata seharusnya? Jadi dia nggak ingin memaksakan. Jadi bukan karena dia yang mengatakan, tetapi dia mau sekali lagi benih daripada firman itu bertumbuh di dalam kita, mengambil keputusan untuk bekerja sama. Ya dengerin ya, semua anak-anak juga bisa dengar ya, sudah ngerti ya. Karena kalian juga dengar firman. Tak ada yang bisa menyelamatkan kita dari dunia yang sudah rusak ini, kecuali Tuhan, yaitu firman-Nya di dalam kita. Firman-Nya tidak mati. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Kata-kata yang kau dengar adalah Tuhan itu sendiri. Oke? Inilah artinya kita mengakui Tuhan yang Maha Kuasa. Ya? Baik. Oke. Nah, jadi saudara, dia itu mau kita itu belajar sendiri. Tentu ada bantuan Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya mau bekerja ketika kita itu tepat bekerja sama dengan dia. Ketika kita berdoa. Berdoalah. Aduh, jangan melarikan diri dari Tuhan. Tak ada gunanya. Iya, sampai kemanapun kau dikejar. Sampai ke dunia orang mati pun engkau dikejar. Saudara pikir sesudah mati bisa selesai hidup ini? Tidak. Suara Allah akan terdengar di mana-mana. Kenapa dikatakan terdapat ratap dan kertak gigi? Karena apa? Karena ternyata mereka tidak pernah bisa lari daripada kehidupan. Saat rasanya semua sudah terlambat gitu. Sayang sekali, penuh penyesalan saudara. Ini waktu yang terbaik kita. Ini waktu yang terbaik bagi kita karena anugerah bagi kita. Kita telah melihat Tuhan sekarang. Ini firman loh saudara. Supaya saudara jangan takut memiliki kepercayaan seperti yang kita miliki sekarang. Ini firman, yang sedang kita katakan ini firman. Tuhan itu adalah firman. Kalau engkau benar menghormati firman, engkau bukan sedang menyembah manusia. Engkau bukan sedang mengagumi manusia. Dan tidak ada di sini yang meninggikan dirinya.
yang meninggikan dirinya adalah antikris. Tentu saudara tidak mau antikris. Tentu saya tidak mau jadi antikris. Supaya saudara ngerti. Jadi ketika saya berani mengatakan firman Tuhan, bukan karena saya lancang. Bukan karena saya itu lebih baik dari saudara, lebih baik dari manusia lain. Tidak. Tapi karena saya menghormati Tuhan, karena saya lapar dan haus akan Tuhan. Saya meninggikan Tuhan, artinya mengizinkan Tuhan mengajari kita semua, termasuk saya di sini. Karena saudara, di dalam firman itu ada kehidupan, saudara. Di dalam firman Tuhan itu ada jalan, saudara. Firman Tuhan itu adalah terang. Kapan firman itu menjadi nyata? Ketika diperdengarkan dan ketika kita mendengar, lalu kita percaya. Oke saudara ya. Siapapun saudara yang mendengarkan firman, entah bagaimanapun kehidupanmu, engkau tidak bisa lari dari Tuhan. Mau sekalipun orang paksa engkau pindah keyakinan sekalipun, itu tidak dapat memisahkan engkau dari kasih Kristus. Dengarin itu. Iya. Walau bagaimanapun iblis berusaha ingin menyesatkan engkau, tidak ada satupun yang bisa memisahkan engkau dari Tuhan. Itulah kekuatan firman, saudara. Iya. Sekalipun rasanya engkau tidak punya pengharapan lagi, rasanya seperti mau mati rasanya, engkau tersiksa dengan keadaanmu, engkau tersiksa dengan kesalahanmu, dengan pelanggaranmu, itu tidak bisa membuat engkau terpisah dari Tuhan. Kasihnya terlalu kuat, saudara. Iya. Firman ini akan makin menggelegar terus, saudara. Suaranya itu seperti guntur yang 7 kali lipat, saudara. Seperti sangkakala yang dibunyikan menjadi makin lama makin keras gitu. Tetapi di dalam firman itu ada keindahan. Iya. Ada kehidupan, saudara. Di dalam firman itu, saudara, semua orang kembali kepada kasih yang semula. Ya. Dan engkau yang pertama kali dibandingkan dengan orang lain. Ada begitu banyak orang tertidur, saudara. Ada begitu banyak orang seperti orang linglung, seperti orang bingung, gitu, saudara. Tapi engkau yang mendengarkan firman hari ini, bersukacitalah. Lepaskanlah kain kabungmu. Bersorak-sorailah untuk Dia. Menarilah untuk Tuhan. Gitu. Jangan ikuti, saudara, kegelapan di dalam hatimu. Tuhan ada di sini. Keselamatan ada di sini. Percayalah. Saudara, saya berani mengatakan engkau tidak akan menemukan. Kalau sepanjang kalau mereka masih membicarakan hal-hal yang lama, engkau tidak akan pernah menemukan Tuhan yang sejati di sana. Percayalah. Mereka dipenuhi dengan kegelapan, saudara. Saya harus berani katakan ini kepada saudara. Supaya saudara belajar menghormati Tuhan. Belajar menghargai Tuhan. Walaupun saudara pemurnian itu sakit. Penyempurnaan itu sakit, saudara. Tapi saudara, tak ada bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan engkau lihat. Gak bisa.
Kehidupan kekal itu berkat yang luar biasa. Tapi tahukah saudara, di balik kehidupan yang kekal itu seperti dua sisi mata uang, saudara. Seperti ada rasanya mau mati gitu. Tapi ingatlah, mati bukan menyelesaikan. Kematian tidak bisa, maut tidak bisa menahan tubuhnya Tuhan Yesus. Supaya saudara tahu, kalau engkau sudah makan tubuhnya Tuhan Yesus, kalau seperti Yesus itu cara berpikirmu, dia mengatakan kepada murid-muridnya, mereka bukan dari dunia ini. Tahukah engkau bukan dari dunia ini. Engkau dari sorga. Engkau datang dari atas. Karena firman yang engkau dengarkan. Engkau harus berani melawan segala kegelapan dunia ini. Itulah sebabnya engkau mesti mencari kebenaran. Supaya engkau punya hidup yang berlimpah-limpah. Iya, saudara. Di dunia ini, saudara, sangat menyedihkan. Sangat mengerikan, saudara. Semua orang ingin mempertahankan dirinya. Itu sebabnya engkau mesti punya hidup yang banyak, yang berlimpah-limpah setiap hari. Sukacitamu, kesabaranmu, ketekunanmu, itu mesti berlimpah-limpah. Kalau tidak, engkau akan terseret bersama dengan mereka. Engkau akan menjadi tawar. Engkau juga akan menjadi kacau. Baik saudara, mari kita izinkan saudara setiap hari. Tuhan itu saudara mengajari kita. Ya, kita nggak tahu saudara sampai kapan kita seperti ini. Kita nggak tahu sampai kapan kita bersekutu bersama-sama seperti ini. Ya. Jalan Tuhan tidak bisa kita selami, saudara. Ketika Tuhan Yesus ingin meninggalkan murid-muridnya, dia sangat sedih, saudara. Dia sangat sedih sekali. Tapi dia kuatkan hatinya. Makin hari sudah, setiap hari saudara. Setiap hari saudara, ketika dia mengingat, dia akan meninggalkan murid-muridnya. Sementara murid-muridnya ini pun gak ngeh juga gitu. Mereka pikir akan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak tahu, walaupun Yesus menceritakan jalan yang harus dilalui dia. Mereka itu gak ngerti-ngerti. Saudara, tidak selamanya Tuhan bersama dengan kita di sini. Jadi kalau kita masih diajari oleh Dia, ayo saudara, berikan hatimu kepada Tuhan. Percayalah, gak ada yang lebih indah daripada bersekutu bersama dengan Tuhan. Makan dan minum firman-Nya, diajar langsung oleh Dia. Ingat sekali lagi saudara, untuk bisa sampai ke sini, untuk bisa sampai berani mengatakan seperti ini saudara,
Kita kan seperti mendengarkan Tuhan Yesus ngajari kita kan. Padahal saudara, manusia yang sederhana ini, yang mungkin banyak melukai hati saudara, mungkin saya pun tidak tahu. Menurut saya saudara, saya sudah baik, itu menurut saya. Tapi belum tentu menurut saudara. Iya. Saya pun tidak tahu bagaimana, kenapa. Tapi saudara, itu untuk membuktikan kalau memang saudara, Tuhan itu tidak mendapatkan tempat di hati kita. Iya saudara. Saudara, Tuhan kan mengatakan berkali-kali, jangan takut Parlin. Saudara pengen kali rasanya saudara, kalau dalam hati saya begini ya, Tuhan, cepatlah kiranya berlalu ya, maksudnya berlalu gini. Anak-anak besar pada nikah semua, sudah selesai. Ya paling tinggal kami berdua. Dalam gitu. Tahukah saudara, Tuhan Yesus waktu 3,5 tahun itu, waktu 33,5 tahun itu waktu yang lama sekali saudara. Iya. Karena tahukah saudara, Allah itu kudus, tinggal di tengah-tengah dunia yang sangat kotor, yang sudah sangat rusak. Padahal saudara, dia tinggal juga dulu itu, dia itu hanya untuk orang pilihan saudara, untuk orang Yahudi. Tetapi saudara, Tuhan yang datang kedua kali tinggal di tempat yang sangat najis saudara. Bangsa yang sangat dirusak oleh iblis. Sampai mereka benar-benar tidak percaya Tuhan gitu. Tapi disitulah pertama kali dia menginjakkan kakinya. Oke. Jadi ketika kita menerima Tuhan yang datang kedua kali itu, ketika kita menerima Dia dalam hidup kita, maka kita pasti merasakan seperti yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Itulah maksudnya. Kita akan mengalami. Kita akan dimusuhi oleh dunia ini. Kita akan dimusuhi oleh orang yang menyanjung daging. Yang terus memoles-moles dagingnya. Yang terus ingin menikmati kesenangan dunia ini, saudara. Kita akan jadi musuh. Jadi kita mesti menjalani hidup. Di mana saudara? Mau tidak mau saudara. Jadi sebagai satu jalan keselamatan bagi kita. Untuk kita datang menghampiri Tuhan. Percayalah saudara. Tuhan itu sangat nyata. Walaupun rasanya kadang-kadang kita itu tidak melihat Tuhan. Tapi tahukah saudara? Tuhan itu sangat nyata sekali. Tuhan memurnikan manusia sehingga mereka memiliki keyakinan saat mereka menjalani pemurnian. Nah, keren kan? Ya? Mana tadi? Tuhan memurnikan manusia sehingga mereka memiliki keyakinan saat mereka menjalani pemurnian. Keren kan? Tuhan menyempurnakan manusia sehingga mereka memiliki keyakinan untuk disempurnakan oleh Tuhan.
dan bersedia menerima pemurniannya dan ditangani serta dipangkas oleh Roh Tuhan. Lihat, Tuhan terlibat. Jadi ketika dia memurnikan kita, dia tepat ada di samping kita. Ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa yang membuat mereka punya keyakinan? Saudara pikir karena mereka hebat? Bukan. Karena kehadiran Tuhan. Itu artinya hadirat Tuhan begitu kuat mereka rasakan. Ya. Apa yang membuat saya berani berbicara kepada saudara? Karena setiap kali menyampaikan firman Tuhan itu, seperti ada yang support saya. Iya. Lama-kelamaan sudah diajarinya saya untuk memiliki keyakinan yang teguh. Saya jadi bisa membayangkan bagaimana dulu Yesus, dia bisa kuat walaupun dia sendiri. Oh iya, sendiri dia, saudara. Bukankah dia sendiri ketika dia berdoa? Bukankah dia sendiri ketika dia bergumul? Bukankah murid-muridnya tertidur ketika dia sudah mau ditangkap? Tapi kenapa dia bisa melewatinya? Sampai sebelum dia ucapkan, kenapa engkau meninggalkan aku, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sepanjang itu, dia disertai oleh Bapaknya. Hadirat Allah begitu kuat dirasakan. Itulah artinya ayat ini, firman ini. Tuhan menyempurnakan manusia sehingga mereka memiliki keyakinan untuk disempurnakan oleh Tuhan dan bersedia menerima permurniannya dan ditangani serta dipangkas oleh Tuhan. Sudah mesti rasakan itu. Engkau gak boleh kehilangan hadirat Tuhan. Jangan mau tertipu. Walaupun dia dicobai iblis, tapi Roh Kudus yang menuntun dia. Saya ingat itu, ayat itu. Engkau gak boleh punya masalah dengan Roh Kudus. Engkau gak boleh punya masalah dengan Tuhan. Tahu saudara siapa yang bermasalah dengan Tuhan? Orang yang mengandalkan kekuatannya. Orang yang keras kepala. Kau pikir kamu bisa? Jangan keraskan hatimu. Bertobat. Gak bisa kita lari dari Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Apa yang dia tidak berikan untuk kita? Apakah kita mau menyalibkan Tuhan 2 kali? Apakah engkau sudah sangat kejam sekali terhadap Tuhan? Mau engkau salibkankah dia 2 kali? Cukuplah sekali. Kita gak boleh punya masalah dengan Tuhan. Ya, saudara, dikatakan mereka memiliki keyakinan untuk disempurnakan oleh Tuhan. Berarti Tuhan mendampingi kita. Cuman kita gak lihat dia. Karena di sini kita grundel. Kita bersungut-sungut.
Kita nggak mau menerima kelembutan Tuhan. Kita nggak mau, saudara, menerima kasih-Nya, menerima kesabarannya. Kita nggak mau menerima kalau Dia sangat mengasihi kita. Betapa kita menyakitkan hati Tuhan, saudara. Oh, Dia lebih lembut dari ibu paling lembut di seluruh dunia ini. Dia Bapa yang lebih lembut dari siapapun yang pernah engkau kenal. Sekalipun Dia tegas, saudara. Sekalipun Dia tidak bisa melihat dosa gitu. Tapi jangan kau tanya kasihnya. Jangan kau bandingkan kasih. Kasih Tuhan itu unik, saudara. Dalam sekali kasih Tuhan itu. Nggak bisa engkau selami. Saya kepada anak-anak gak bilang kayak gini. Kalau misalnya, kalau saya ini ya, misalnya saya marahin gitu ya, kadang kayak gimana gitu ya. Kalian tahu nggak? Kenapa sering papi cerita bapak kami dulu? Papi kalian ini kan gak pernah kalian lihat misalnya minum atau apa gitu. Gak pernah kan? Yang kalian dengar mungkin dia ngomongnya suaranya kencang gitu. Opung kalian dulu kalau marah, gak tahu gimana marahnya. Tapi tahu nggak? Kami gak pernah benci sama bapak kami. Nggak. Ini adik-adik saya semua. Itu sangat dekat dengan bapak kami. Sangat dekat. Iya. Hal ingat seperti saya katakan, saya pernah jemput dia dari kedai tua gitu. Lagi mabuk jalannya, saya harus pimpin dia gitu. Tapi kami nggak pernah benci sedikit pun dengan bapak kami. Saya nggak tahu juga. Kami nggak ada kami yang kepahitan dengan bapak kami. Iya. Semua saya bisa tahu. Bahkan kami sangat dekat sekali dengan bapak kami. Kira-kira bapak kita itu kayak gitu. Jauhlah lebih dari itu sih. Harus seperti itulah engkau mempercayai bapakmu. Jadi dia mendampingi kita. Jangan takut. Jangan takut, aku mendampingi engkau. Kurang apa lagi? Kita mesti percaya firman, saudara. Nggak ada pegangan kita. Cuman kata-kata ini, firman ini yang kita percayai. Itulah Tuhan. Dan ketika engkau mempercayainya, dia akan makin nyata dalam hidupmu. Percayalah. Hanya ini yang bisa membawa engkau kepada kekekalan. Ingat sekali lagi, saudara, firman yang benar tidak pernah menyanjung engkau, tidak pernah membuat engkau menjadi sombong. Karena firman itu adalah Kristus. Dia sangat taat kepada bapaknya. Apa saudara pikir perintah bapaknya itu gak kejam? Kalau dia hanya pikir dia anak, kalau kita mikirin anak dengan bapak seperti yang dipikirkan oleh Yesus, maka kita akan menganggap bapak kita itu kejam. Iya. Karena seperti itulah kita selalu berperilaku sama Tuhan. Kita selalu menyalahkan Tuhan kok. Enak kali hidup orang lain. Saya kok kayak gini.
Iya saudara. Itu langsung kepada Tuhan, itu menusuk saudara. Kita belum disalib loh saudara. Kita belum dicambuk loh saudara. Kita belum diludahi. Enggak kan? Engkau belum dikhianati muridmu. Muridmu belum menyerahkan engkau untuk engkau disalibkan. Bagaimana Tuhan harus berhati-hati setiap kali dia berjalan. Ada orang yang selalu berusaha ingin menangkap dia. Itu Tuhanmu yang engkau ikuti, yang kau sembah, yang ada di Alkitab. Itu yang kau teladani, itu yang kau makan setiap hari. Perkataan dia. Walaupun demikian dia hanya minta engkau sedikit saja. 0,0 sekian persen. Dia tidak meminta engkau mati untuk dia. Tidak. Dia hanya mau engkau berjalan setiap hari. Dia hanya mau mengajari engkau bagaimana caranya duduk di kaki Tuhan. Bagaimana caranya memperoleh kehidupan. Bagaimana caranya makan dan minum firman Tuhan. Bagaimana caranya menjadi sederhana. Bagaimana caranya bisa berbuat baik kepada orang lain. Tak banyak yang diminta dari engkau. Dia enggak minta engkau, engkau harus berikan nyawamu, tubuhmu untuk dibakar. Enggak. Dia enggak minta itu. Dia hanya minta jaga sikapmu. Kalaupun rasanya engkau jengkel dalam hidup ini, rasanya engkau marah gitu, berhati-hatilah dalam ucapanmu. Ketika dia berbicara dengan lembut, engkau mesti bisa mendengarkannya. Saudara masih ingat ketika saya katakan saya marah sekali. Biarkan aku kerja Tuhan. Itu sudah sampai saya jengkel gitu. Sebetulnya ketika dia bilang, maksudmu aku gak sanggup pelihara kamu. Ketika dia bilang itu saudara, sebetulnya saya masih jengkel, tapi saya sudah nangis gitu. Iya Tuhan, tapi aku gak melihat gitu. Jadi percaya itu gimana sih sebetulnya? Saya ngomong kayak gitu. Ada orang aku keluar. Ada orang aku begini, aku lakukan ini, aku lakukan. Tapi selalu saja saudara. Tapi di situ saudara, ketika saya nggak ngerti, saya cuma menangis gitu. Iya. Saudara, kalau jalan kita itu mulus, kalau kita itu, wah pekerjaan kita baik, hebat, lalu kita bersuka cita, percaya sama Tuhan. Semua orang mau, saudara. Iya. Tapi masalahnya adalah, kita harus menghidupi hidupnya Tuhan Yesus. Saya sudah bilang sama saudara, Tuhan yang kita ikuti itu bayangkan cara hidupnya kayak gitu. Oh bisa aja loh saudara. Bisa aja loh dengan kuasa dari mulutnya bisa hancur semua yang di hadapan dia. Bayangkan begitu sombongnya Pilatus ngomong. Ngomonglah katanya. Apakah aku tidak berkuasa untuk menghukum engkau dan untuk membebaskan engkau? Ketika orang mengejek dia, hei panggillah Tuhanmu, lepaskanlah. Kamu dari salib itu turunlah.
Saudara, sekali dia itu, sekali ngomong aja saudara, malaikat itu siap tampari mereka semua. Iya loh saudara, itu kebenaran. Tapi saudara, dia tahu sudah waktunya. Let's do it. Mari kita lakukan Bapak. Bersama-sama kita lakukan. Sudah tidak ada kesatuan yang luar biasa seperti itu. Perfect sekali. Makanya hati Allah sangat disenangkan. Saudara, untuk berani mengucapkan perkataan ini saudara, untuk berani berkata-kata seperti ini saudara, tantangannya banyak sekali saudara. Ya. Pergumulannya panjang sekali. Tapi terpujilah Tuhan saudara, sampai hari ini kita masih bisa hidup. Anugerah. Dan setiap hari saudara, penyelamatan dari Tuhan makin lama makin kelihatan. Ya. Roh Tuhan bekerja dalam diri. Mana tadi? Roh Tuhan bekerja dalam diri manusia untuk membawa pencerahan serta penerangan kepada mereka dan membuat mereka bekerja sama dengannya dan bertindak. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Roh Tuhan bekerja dalam diri manusia. Dari mana kita tahu kalau Tuhan bersama dengan kita? Dia memberikan kita pencerahan serta penerangan. Iya, saudara. Keren sekali Bapak ya. Saudara, kita itu lebih daripada Simeon dan Hana itu saudara. Kita lebih dari mereka. Mereka menunggu terus di bait suci. Sampai satu saat mereka melihat tiba-tiba roh dalam mereka mengatakan, inilah dia Mesias yang kamu nantikan. Diangkat sama Simeon. Ketika diangkat dia, ya Allah, sekarang ambillah nyawaku, karena aku sudah melihat janjimu digenapi. Ya. Tapi kita ini sekarang saudara, kita itu sedang menjalani apa yang mereka lihat dulu. Apa yang sedang diceritakan oleh para rasul-rasul dulu, yang mereka ikuti dengan nyata itu saudara, sekarang ini sedang benar-benar menyatakan dirinya di antara kita. Dulu mereka masih melihat dari jauh. Mereka tidak tahu akan seperti apa generasi selanjutnya. Tapi kita saudara sedang menjalaninya. Iya saudara. Terpujilah Tuhan. Makanya tepat dikatakan, orang yang hidup akan hidup selama-lamanya. Mereka bukan orang-orang mati. Mereka orang-orang yang hidup. Mereka rasanya saudara bersuka cita bersama-sama dengan kita. Iya. Saudara, roh yang di dalam kita ini, orang-orang yang di dalam kita ini, pribadi-pribadi yang hidup di dalam kita ini, mereka itu adalah gabungan para orang-orang yang tidak takut. Mereka adalah gabungan daripada orang-orang yang beriman. Darah mereka, kesetiaan mereka mengikut Tuhan itu mengalir kuat di dalam kita. Semua mereka menyatu dalam Kristus. Makanya dikatakan,
Tuhan itu datang bersama dengan orang-orang kudusnya. Dia jemput kita di awan-awan yang permai. Dia mengajak kita dalam perjamuan kawin anak domba. Ya. Makanya kita melihat ini saudara, roh Tuhan bekerja dalam diri manusia untuk membawa pencerahan serta penerangan kepada mereka dan membuat mereka bekerja sama dengannya dan bertindak. Perhatikan selanjutnya. Tuhan tidak berbicara selama pemurnian. Seperti yang saya katakan saudara. Kita nggak melihat dia. Itulah pemurniannya. Jadi engkau mesti bisa menemukan dengan imanmu, dengan tekadmu, dengan hatimu, Tuhan yang menyertai engkau. Sehingga engkau yakin bahwa engkau sedang dimurnikan dan disempurnakan oleh Dia. Dia tidak mengeluarkan suaranya, tetapi tetap ada pekerjaan yang harus manusia lakukan. Kalau dulu saudara, para nabi-nabi itu, mereka itu mendengarkan perintah, mereka lakukan. Kayak teman-teman kita dulu, wah cari, oh Tuhan gak suruh, katanya kan gitu kan. Mereka tetap dengan cara seperti itu. Kita mesti meningkat. Dalam pemurnian dikatakan Tuhan tidak berbicara, tapi mereka harus melakukan sesuatu. Nah, gimana tuh? Kalau saudara takut salah, maka saudara akan seperti itu yang tidak punya pakaian itu, yang tidak pakai pakaian pesta itu. Kenapa engkau tidak pakaian pesta? Dia diam. Kenapa? Dia diam. Ngomong kayak gak ada baju yang pas untuk aku gitu. Atau semua sudah laku terjual gitu kan. Pas waktu aku mau beli, Tuhan, wah sudah gak ada, sudah kehabisan stok. Kok lambat kamu belinya? Sehingga gak pakai baju sage kan. Misalnya. Tapi kan gak ada ceritanya kayak gitu. Dia gak jawab soalnya. Engkau harus menjunjung apa yang sudah engkau punyai. Engkau harus tetap berdoa kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan menjadi kesaksian di hadapan Tuhan. Dengan cara ini, engkau akan memenuhi tugasmu. Engkau semua harus melihat secara jelas dari pekerjaan Tuhan bahwa ujiannya terhadap keyakinan dan kasih manusia mengharuskan mereka untuk berdoa lebih banyak kepada Tuhan dan agar mereka menikmati firman Tuhan di hadapannya lebih sering lagi. Jadi ingat itu ya. Jadi ada masanya ketika di pemurnian katakan Tuhan tidak berbicara. Artinya begini saudara, ada kalanya ketika kita coba cari gitu, Tuhan gak nampak, Tuhan gak tahu. Kita gak tahu melakukan apa. Tapi sikap apa yang kau ambil ketika seperti itu? Apakah engkau berdoa? Engkau harus melakukan sesuatu gitu. Jika Tuhan mencerahkanmu dan membuatmu memahami kehendaknya, tetapi engkau tidak melakukan sama sekali, engkau tidak akan mendapatkan apapun. Saat engkau melakukan firman Tuhan, engkau tetap harus mampu berdoa kepadanya. Dan saat engkau menikmati firman-Nya, engkau harus selalu datang kepadanya dan mencari dan dipenuhi dengan keyakinan kepadanya, tanpa sedikit pun merasa berkecil hati atau dingin.
Ini bagaimana terus menjaga hati kita, saudara. Kondisi hati kita seperti saya katakan berulang-ulang. Perhatikan raut mukamu. Perhatikan. Jangan bertahan raut mukamu yang panjang terus. Ketika rasanya kau dihimpit oleh masalah, keluar dari situ berdoa. Sampai dapat gitu. Biasanya saudara itu dibutuhkan satu kerendahan hati gitu. Iya. Dibutuhkan benar-benar sikap bertobat. Orang yang sombong gak pernah bisa tahan di hadapan Tuhan. Rendahkan hati. Karena Tuhan yang kau sembah sangat rendah hati. Mereka yang tidak melakukan firman Tuhan, mereka yang tidak melakukan firman Tuhan, mereka yang tidak melakukan firman Tuhan berenergi penuh saat bersekutu, tetapi jatuh ke dalam kegelapan saat mereka kembali ke rumah. Oke, lihat itu. Mereka yang tidak melakukan firman Tuhan berenergi penuh saat bersekutu. Oh, rasanya luar biasa gitu. Sukacita. Tapi jatuh ke dalam kegelapan saat mereka kembali ke rumah. Ada beberapa orang yang bahkan tidak mau bersekutu bersama. Jadi engkau harus melihat secara jelas tugas apa yang seharusnya manusia penuhi. Jadi kita itu dalam persekutuan itu gak bisa hanya wah rasanya ya kalau bersekutu rasanya semangat. Tapi begitu selesai rasanya gimana, pergi semua. Berarti harus ada yang engkau lakukan gitu untuk menjaganya. Makanya dikatakan di awal tadi kan, engkau harus menjunjung tinggi katanya apa yang ada padamu itu. Engkau mesti pegang, engkau mesti kembangkan. Makanya untuk saat ini dikatakan ketika dimurnikan Tuhan tidak berbicara. Jadi jangan salahkan apa-apa ketika lagi dimurnikan. Teguhkan hatimu, perbaiki sujudmu gitu. Engkau mungkin tidak mengetahui apa sebenarnya kehendak Tuhan, tetapi engkau bisa melaksanakan tugasmu. Engkau bisa berdoa saat engkau harus berdoa. Engkau bisa mengamalkan kebenaran saat engkau harus melakukannya. Dan engkau bisa melakukan apa yang seharusnya manusia lakukan gitu. Jadi tidak pasif gitu. Itu artinya bekerja sama dengan Tuhan. Jadi sudah seharusnya kita tahu apa yang harus manusia lakukan, apa yang harusnya kita lakukan. Itu kan saudara. Oke, kita lanjutkan besok. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat persekutuan malam hari ini. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan memenuhi kami semua dengan sukacita Allah. Saat kami beristirahat dalam hadirat Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan, Tuhan memberkati.